Faktor founder itu faktor yang paling krusial. Nih sekarang saya lagi challenge diri untuk meningkatkan tinggi loncatan 30 cm lagi. Nah, ada mimpi untuk bisa slam dunk. Yang namanya juga challenge. Kalau berhasil ya syukur, kalau misal nggak berhasil ya jadikan pelajaran. Jadi kita punya impian, suatu saat kita bisa menciptakan karya, yang karya tersebut bisa menghasilkan 10 juta kebaikan minimal setiap harinya. Konsistensi itu akhirnya menular. Ketika kita konsisten pada visi, value, akhirnya bikin orang tertarik, terinspirasi, dan itu kan salah satu esensi dari leader ya. Selamat datang ke Cakap Startup, video podcast dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Kamu akan mendengarkan cerita, pengalaman, tips, dan juga curhatan para pegiat startup digital Indonesia. Jadi, siapkan mata, hati, dan telinga, dan ayo simak percakapannya. Halo, balik lagi di Cakap Startup. Di sini kita akan membahas tentang manusia-manusia yang ada, yang dan inspiratif di balik suksesnya sebuah startup. Nah, kali ini kita masuk ke episode ketiga. Senang banget sudah bisa sampai sejauh ini. Kalau kemarin kita bahas topik mengenai gimana caranya survive di industri startup dan gimana caranya untuk keluar dari masalah-masalah, itu ngobrol dengan Pak Sam dari Dirjen Aptika Kominfo. Sekarang kita udah ngobrol lagi sama satu startup founder dan katanya ini startupnya terinspirasi dari game. Nah, kita udah kedatangan tamu, bukan kedatangan sih ya, kita udah mendatangi tepatnya karena di sini di Cakap Startup kita mendatangi startup tapi kita tetap di rumah kita dan dia di rumahnya. Dan kali ini udah ada kedatangan CEO dari iGrow, ada Mas Jai. Halo Mas Jai. Woi, Mas Okta, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu ya? Iya bener nih. Jangankan sebelum pandemi itu udah lama gak ketemu ya, tapi emang sering dengar sepak terjangnya Mas Andreas Sanjaya nih, atau dipanggil Jai nih. Gimana lebih keren so far? Ya baik-baik, alhamdulillah masih sehat-sehat, diberikan berbagai macam karunia, masih beraktivitas seperti biasa juga. Oh mantap. Di sini nih kalau saya lihat Mas Jai di sini tuh kayak kaseto gitu, nggak pernah tua gitu mukanya. Apa sih rahasianya? Iya, ini sudah mulai banyak uban nih kalau di Zoom nih. Oh iya, banyak uban. Saya poni udah mirip kayak kaseto, tinggal poni. Anaknya sudah 2. Oh udah 2? Ya alhamdulillah ada 2. Jadi selain banyak menelurkan startup baru, juga ada anak sendiri ya. Udah 2 sekarang ya. Investasi dunia akhirat namanya. Widih, ngeri. Nah, kalau ngobrol-ngobrol sama Mas Jai ini emang nggak ada matinya ya, karena banyak banget inspirasi yang kita dapat, nggak cuma di masalah industri aja atau di masalah teknis, karena Jai sendiri juga aktif banget di company-nya, di Bader Studio juga, dan juga aktif di inkubasi atau startup inkubator di UI ya, Jai ya. Yap. Itu bantu-bantu aja kalau misalnya lagi ada waktu luang. Jadi sebenarnya kalau bilang anak udah 2, startup juga ada, misalnya selain iGrow dan juga Bader Interaktifnya juga, dan juga sempetnya ini ngebantu mahasiswa dan teman-teman juga di beberapa komunitas juga untuk termasuk distribusi startup juga ya. Itu Jai bisa menyumbangkan waktunya untuk sharing. Itu gimana sih bagi waktunya, dan keluarga ini nggak sih sempet masalah nggak sih bagi-bagi prioritas gitu? Yap. Sebenarnya kalau full time-nya kan di iGrow. Kalau misalnya di Bader sendiri, kalau yang Bader Interaktif itu sudah nggak aktif secara day to day. Jadi memang mengawasi dari jauh dan interaksi sama teman-teman. Nah, kalau yang biasa interaksi sama teman-teman startup tuh, itu biasanya itu adalah hobi aja. Jadi kita suka ngobrol, saya sendiri suka ngalokasikan waktu, misalnya per pekan berapa jam untuk sharing-sharing. Jadi bukan hanya di Bader tapi juga di luar Bader, termasuk di UI, karena banyak ikatan emosional ya dengan kampus, sehingga balik lagi ke kampus dan pengennya bisa bantuin teman-teman yang pengen jadi founder dari kampus supaya memang nggak mengulangi kesalahan yang diulangi dan banyak banget yang pernah dialami waktu dulu. Nah, sebelum kita mungkin menggali sedikit tentang pengalaman-pengalaman waktu dulu, kesalahan-kesalahan yang ada, mungkin kita juga mau coba kulik dulu nih dikit tentang Jai. Dulu kan di Fasilkom sempat jadi wakil ketua BEM juga ya di Fasilkom, terus jadi majelis wali amanat utusan mahasiswa gitu kan. Wah, itu memang dari dulu udah aktif ya Jai? Zaman kuliah. Iya.
mengingatkan saya kalau saya sudah cukup berumur ya. Itu tahun berapa? 2010 tahun yang lalu ya. 2000 ya, emang di kampus dulu sebenarnya bukan anak yang aktif ya, baru masuk ke kampus aja waktu itu, ketemu banyak teman-teman dan akhirnya memutuskan untuk ikut banyak pengalaman, dan di situ akhirnya jadi banyak kenalan, banyak terbuka wawasan, dan akhirnya punya keinginan untuk berkontribusi lebih ya, justru dari interaksi dengan banyak orang, bertukar pemikiran, terus akhirnya terinspirasi dan membulatkan lagi bahwa tujuan untuk hidup tuh ngapain, kita selanjutnya mau ngapain sih sebenarnya, memberikan impact apa yang kita bisa berikan. Itu sih paling kenapa akhirnya aktif ya, karena ada dorongan untuk bisa mengembangkan diri juga, Mas Okta. Jadi dari dulu udah kepikiran ya. Jadi kalau bisa dibilang dulu zaman-zaman pas kuliah, jadi dulu Fasilkom ya dulu ya? Yap, Fasilkom. Itu kan ada stigmanya nih, yang namanya anak IT itu pasti introvert gitu. Dulu sendiri Jai dulu cukup aktif atau ekstrovert atau gimana nih dulu hitungannya? Ya betul, stigma itu bener sih, Mas Okta. Saya sendiri yang pertama ya, yang jadi majelis wali amanat dari Fakultas Ilmu Komputer. Biasanya anak-anak Fasilkom tuh kalau misalnya aktif di internal fakultasnya, jarang yang mau aktif di lingkungan universitas. Tapi waktu itu saya menyadari kalau misalnya pergaulan kita hanya satu industri, satu bidang ilmu, susah untuk menciptakan kolaborasi, karena bikin karya yang bagus, yang besar impactnya itu butuh kolaborasi dari banyak orang. Jadinya kalau misalnya mau intens pergaulan dan juga koneksinya, ya mau nggak mau harus bergaul di level yang lebih luas. Akhirnya waktu itu bukan hanya ikut organisasi di fakultas, tapi juga ikut organisasi di kampus. Oke. Dan itu akhirnya apa tuh yang didapat waktu pas ikutan itu? Wah, banyak banget. Jadi emang pertama kan banyak orang yang bilang kalau misalnya organisasi itu melatih soft skill, dan itu emang bener banget. Tapi lebih spesifik lagi adalah gimana cara kita untuk bisa berinteraksi dengan orang, melatih empati. Jadi gimana cara kita mengambil keputusan, ya memang memperhatikan orang-orang, gimana cara kita untuk mengambil sikap, memberikan berbagai macam pandangan, memperhatikan berbagai macam jenis orang yang kita ajak interaksi. Kalau dulu waktu di Majelis Wali Amanat sendiri kan rekan kerjanya bukan hanya dosen ya, tapi juga guru besar, bahkan selevel menteri. Jadi ketika ngasih pendapat, pandangan, mau membawa kepentingan kita, itu sendiri kan butuh strategi, butuh pembawaan yang bagus. Nah itu kelatih banget di situ akhirnya, dan itu kebawa akhirnya ketika mendirikan startup, gimana cara kita bisa memunculkan empati dan akhirnya mengetahui problem apa yang dimiliki oleh user, kemudian gimana memunculkan empati sehingga akhirnya rekan anggota tim kita juga merasakan kalau misalnya kita emang bikin tim ini tulus, pengen maju bersama-sama, bukan hanya sekedar memanfaatkan satu pihak aja. Iya, menarik banget ya. Biasanya kan waktu itu kan pas waktu jadi Majelis Wali Amanat Utusan Mahasiswa kan katanya berkaitan dengan pemerintah juga, bahkan mungkin industri ketemu juga. Tapi waktu pas lulus Jai malah memutuskan untuk bikin perusahaan sendiri. Padahal networknya udah kebuka untuk jadi karyawan pasti kan waktu itu. Itu bisa ceritain nggak? Kenapa milihnya ke situ? Sebenarnya bikin startup itu sudah dimulai sejak tingkat 3. Jadi emang sebelum jadi Majelis Wali Amanat itu startup pertama saya sudah muncul, sudah lahir. Jadi emang waktu itu melaksanakan amanah sebagai pejabat publik kampus. Ya, waktu itu ya sambil menjalankan aktivitas di dunia startup. Jadi pilihan untuk bisa terjun ke dunia startup itu adalah pilihan yang diputuskan bahkan sebelum lulus. Dan ketika lulus itu tinggal melanjutkan pilihan yang memang telah ditetapkan waktu itu. Oh gitu. Tapi padahal pada saat itu udah banyak ketemu industri, pasti udah ada yang nawar-nawarin juga kan Jay untuk di tempat saya aja atau banyak kok emang yang nawarin. Terus habis itu memang dulu nggak kebayang sebenarnya pengen bikin startup. Waktu pertama kali masuk di kampus itu pikiran saya adalah S1 lulus, masuk S2 lulus, masuk S3, kemudian akhirnya kerja profesional, kemudian setelah mapan baru akhirnya memutuskan untuk jadi wirausaha. Jadi ada delay yang cukup panjang, mungkin 10 sampai 20 tahun. Tapi ternyata jalan kehidupan membawa saya untuk langsung terjun ke dunia startup di tahun ketiga, ketemu sama co-founder saya, di situ bareng-bareng, dan akhirnya kejebak dalam arti positif, merasakan bahwa manisnya berjuang membesarkan sebuah mimpi yang kita emang percaya ingin bisa dituju bareng-bareng, dan akhirnya pilihan itu udah jadi pilihan yang memang benar-benar firm, 100%, nggak ada lagi berpersentase untuk ngambil pilihan yang lain selain melanjutkan mimpi yang telah kita bangun sejak di kampus. Oke, berarti dulu pas masih kuliah, masih aktif-aktifnya dan banyak ketemu dengan network yang luar biasa selama jadi wakil ketua BEM dan juga jadi anggota Majelis Wali Amanat Utusan Mahasiswa, pasti udah banyak banget ketemu perusahaan dan banyak yang nawarin ya waktu itu Jay. Yap, emang banyak menawarin sih. Cuman tadi ketika memang sudah firm dengan mimpi yang pengen dititi, akhirnya 100% nggak ada lagi tuh persentase untuk
ngelirik ke profesi yang lain. Dan sampai sekarang nggak pernah menyesali sedikit pun pilihan itu. Pun kalau misalnya sekarang pun dihadapkan pada pilihan apakah melanjutkan karir di dunia startup atau pindah ke yang lain, ya tetap firm di dunia startup. Oh gitu? Yap. Tapi sebenarnya berarti sampai sekarang Jay belum pernah ngerasakan kerja di bawah orang nih berarti? Sebenarnya kalau di dunia startup sendiri itu kan kita juga kerja bersama dengan orang lain. Misalnya kalau kita di startup ada namanya komisaris, dewan komisaris ya. Nah itu kan juga adalah orang yang perlu untuk kita ajak kerja bareng. Jadi emang nggak semata-mata ketika kita jadi founder dan CEO otomatis kita jadi orang nomor satu yang bisa merintah seenaknya. Dan ternyata kita harus jadi orang yang paling mengerti semua anggota tim, bukan hanya anggota tim tapi juga customer, juga partner, juga para komisaris, para pemegang saham. Jadi akhirnya mereka semua tiba-tiba jadi atasan kita dalam tanda kutip ya, atasan yang kita harus perlu mengerti, kita ajak diskusi, kita ajak kolaborasi. Ya itu bener banget sih. Karena banyak banget yang mungkin teman-teman yang mindsetnya begitu lulus pengen jadi pengusaha karena gue nggak mau gue pengen jadi bos gitu, nggak mau jadi karyawan. Nah itu salah banget ya gitu, masuk startup semua jadi bos kita ya malah ya. Yap, betul. Intinya adalah gimana cara kita menyeimbangkan sih antara wewenang yang kita miliki dengan tanggung jawab yang kita harus laksanakan. Walaupun kita berada di bawah orang lain, misalnya kita saat ini masih kerja di bawah orang lain, tapi senantiasa ada selalu titik temu nih, di mana kita mampu untuk aktualisasi diri, punya wewenang, otonomi yang kita mampu lakukan. Tapi di sisi lain ada keterbatasan yang kita harus penuhi. Kita harus coba ngerti ke orang lain, dan termasuk jadi founder atau CEO di sebuah startup juga sama kayak begitu. Menarik. Jadi waktu itu Jay langsung masuk bikin perusahaan dan ada tim. Tapi waktu itu untuk belajar namanya skill management gimana? Karena kan Jay belum sempat ada waktu untuk belajar dari orang untuk memanage sebuah perusahaan. Itu cara ngisi ilmunya tuh gimana waktu itu? Nah ini adalah salah satu risiko ketika kita belum pernah masuk ke dunia kerja profesional, kemudian kita langsung bikin company, apalagi company itu langsung membawahi orang yang cukup banyak, otomatis akan banyak trial and error dalam manajemen. Apalagi kalau misalnya kita belum punya pengalaman di organisasi atau kerja bareng sama orang dalam jumlah banyak. Kalau waktu di kampus saya alhamdulillahnya punya pengalaman untuk manage sekitar 200 orang. Jadi ada pengalaman memanage orang. Namun itu juga banyak sekali error-error yang akhirnya terjadi ketika bikin startup. Nah jadi emang benar-benar nggak bisa disamakan antara ngurus organisasi non-profit, organisasi yang sifatnya kemahasiswaan dengan kita bikin startup. Jadi emang banyak banget trial and error yang akhirnya kita lakukan. Dan ini kalau dari sisi waktu mungkin akan lebih panjang waktu pembelajarannya dibandingkan kalau kita kerja dulu sebagai profesional. Cuman bisa diintervensi, dipercepat. Waktu itu cara percepatnya adalah baca buku, sering lihat-lihat workshop-workshop tentang manajemen SDM, terus sowan berkunjung ke pengusaha-pengusaha yang jauh lebih tinggi levelnya dibandingkan kita, mereka yang sudah ngelola ratusan orang atau bahkan ribuan orang di dalam timnya, dapetin insight dari mereka. Nah itu bisa menjadi intervensi itu untuk mempercepat learning curve yang kita saat ini sedang jalani. Nah itu kira-kira waktu itu cara untuk membuat lebih efektif dan efisien pembelajarannya. Itu tuh gimana awalnya? Dulu kan biasanya kan tadi Jay sendiri juga sempat bahas bahwa dulu bahkan sempat megang pas kuliah 200 orang dalam timnya waktu itu kan. Nah itu kan motivasinya beda. Mereka motivasinya ya karena pengen pengalaman. Sedangkan pada jadi sebuah bisnis, jadi sebuah usaha, motivasinya udah beda tuh. Ada motivasi finansial. Itu pas tahu ini beda banget tuh gimana tuh ngerasanya? Beban perasaannya tuh gimana tuh? Kalau misalnya waktu memimpin organisasi yang non-profit, sebenarnya itu ada satu sisi yang lebih challenging karena mereka bekerja berdasarkan pada voluntary. Jadi kita harus memanage agar motivasi mereka tetap tinggi tanpa insentif materi. Nah di situ akhirnya jadi arena berlatih supaya kita ketika nanti bikin perusahaan atau memanage orang dengan basis insentif, kita bukan hanya sekedar mengendalikan mereka dengan basis insentif atau wewenang struktural, kita jadi bos, kita direktur, kita manajer misalnya, tapi kita mampu menggerakkan mereka dengan value, dengan mimpi, dengan visi yang memang kita ingin tuju. Nah itu akhirnya banyak belajar di situ. Menggerakkan orang yang akhirnya mau bergerak bersama kita tanpa iming-iming insentif, itu akan mempermudah kita untuk bisa menjalankan organisasi, walaupun di organisasi tersebut kita memberikan insentif, tapi orang tersebut tetap tergerak bukan hanya sekedar insentif, tapi ada tujuan bersama yang pengen dipegang bareng-bareng. Makanya kalau lihat pola manajemen startup selama ini, memang pendekatannya itu adalah basisnya tujuan bareng-bareng yang kita ingin tuju.
Ada insentif materinya, tapi itu hanyalah salah satu hak dan kewajiban dari interaksi kita dengan sesama anggota tim. Keren. Waktu itu boleh tahu nggak apa value-nya apa yang waktu itu Jai tawarkan, mimpi apa yang Jai tawarkan ke tim? Sebenarnya kita pengen bikin karya yang karya tersebut bisa memberikan kebaikan ke sebanyak-banyaknya orang. Intinya sih nabung kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, dan mimpi itu sinkron dengan orang-orang karena anak-anak yang lainnya juga merasa bahwa hidup ini kayaknya akan basi atau nggak ada tantangannya kalau kita hanya sekedar memberikan manfaat untuk diri kita atau orang-orang segelintir orang di sekitar kita. Maka harus bisa nih banyak orang lebih merasakan manfaat lagi dengan karya yang kita ciptakan. Nah, itu yang waktu itu dijadikan sebagai salah satu patron, dan sampai sekarang patronnya masih sama. Kita bermimpi untuk bisa menciptakan sebanyak-banyaknya kebaikan melalui setiap karya-karya yang kita ciptakan dari tangan-tangan kita. Wah, gila, keren banget. Tapi pernah nggak sih Jai nemuin ada satu anggota tim tuh yang pas mungkin dia ada isu pribadi di keluarga atau gimana, sampai mungkin value yang sempat ditanamin di mereka tuh juga sempat down gitu. Nah, itu gimana cara naikin lagi motivasi lagi mereka dan naikin lagi value itu tetap ada di mereka tuh, pernah nggak nemuin? Oh, yap. Itu kejadian yang nggak akan bisa dihindarkan sih. Jadi pengalaman selama ini juga ada aja misalnya anggota tim yang memang akhirnya memutuskan untuk resign karena tuntutan keluarga pengen jadi PNS misalnya, untuk bisa mendapatkan satu kenyamanan dari sisi materi yang lebih tinggi, dan itu bukanlah hal yang menurut kita hal yang sangat jelek, justru itu adalah hal yang lumrah, manusiawi. Jadi nggak masalah terkait dengan hal tersebut. Toh yang namanya kita bikin karya bukan hanya sekedar di startup yang kita saat ini jalani. Setiap startup, setiap perusahaan, setiap entitas pemerintah, entitas swasta, NGO dan lain sebagainya itu adalah tempat berkarya. Asalkan memang niatnya dan juga kerja-kerja kita emang kita benar-benar optimalkan secara serius supaya nanti jadi karya yang benar-benar bikin manfaat buat orang banyak, itu akhirnya masih satu visi, satu value segaris dengan kita. Jadi nggak pernah ada pengekangan, kamu jangan sampai sekali-sekalinya resign, karena kalau resign berarti kamu mengkhianati apa yang telah saat ini kita telah bangun. Nah, itu bukan kayak gitu juga. Jadi emang ini adalah sebuah perjalanan yang jalan ini kita ajak sebanyak-banyaknya orang untuk ikut bareng-bareng, tapi ketika orang tersebut merasa ada jalan yang dengan kebutuhan, dengan parameter variabel-variabel yang mereka miliki itu lebih fit dengan mereka, nggak masalah sepanjang jalan itu sama-sama menuju jalan-jalan kita bikin karya untuk bisa memberikan manfaat. Wah, aku nggak kebayang tuh Jai. Maksudnya waktu itu Jai baru lulus kuliah udah mesti memanage sebuah perusahaan dan harus menjaga motivasi anak-anak gitu dengan value-value yang emang dari awal Jai sendiri yang menanam. Itu pernah ngerasa kayak gagal nggak sih dalam menjalankan itu saat ada satu tim yang down gitu, demotivated gitu? Banyak sih yang down sebenarnya, cuman bukan ke arah orang-orang yang terdemotivasi downnya itu, lebih ke arah kita merasa gagal untuk bisa membuat sebuah entitas atau perusahaan yang cukup kuat sehingga akhirnya mampu untuk menjadi sarana aktualisasi diri orang-orang, mampu untuk bisa menjadi sumber penghasilan yang cukup buat orang-orang, mampu untuk bisa menuangkan berbagai macam potensi dirinya sehingga akhirnya teroptimalkan. Lebih ke arah kegagalan itu sih kalau yang dirasakan ya. Jadi kalau pilihan untuk pergi misalnya itu kan adalah pilihan yang bersangkutan, cuman di situ ada satu kegagalan tersendiri yang saya akhirnya rasakan, bahwa kita harus melaju lebih cepat. Karena kalau kita nggak melaju lebih cepat, kemampuan laju orang-orang yang ada di dalamnya ketika lebih cepat dari organisasi, itu nanti akhirnya organisasinya nggak akan jadi begitu menarik untuk bisa diikuti. Oke, berarti sekarang Badar Interaktif sendiri sebagai production development house udah berjalan 10 tahun aja ya. Itu yang dibangun dari awal banget pas masih kuliah waktu itu kan. Nah, pengen tahu dong kilas balik dikit waktu pas akhirnya memutuskan dari software development gitu, software house, akhirnya beralih ke startup dan ke pertanian lebih spesifik, itu apa sih? Maksudnya apakah pure dari Farmville waktu itu kan dibilang suka main Farmville, atau ada story lain di balik itu? Jadi emang salah satu motivasi di Badar dulu ya, waktu startup pertama kami ingin bisa mengembangkan sayap bisnisnya ke produk-produk di industri-industri yang strategis. Waktu itu motivasinya adalah kita harus bisa nih menciptakan sebuah usaha yang pertama scalable, yang kedua itu bisa masuk ke dalam pasar yang besar. Nah, akhirnya dimasukilah berbagai macam pasar-pasar yang kita mulai itu sejak tahun 2012 waktu itu. Kita masuk ke pasar peternakan, kita masuk ke pasar transportasi, dan di
di 2013 kita masuk ke pasar pertanian. Jadi waktu itu masuk ke pasar pertanian, berkolaborasi sama co-founder kita waktu itu namanya Pak Muhammad Iqbal. Kita bikin serangkaian produk-produk pertanian. Jadi iGrow itu adalah metamorfosis dari beberapa produk-produk pertanian sebelumnya, dari mulai big data untuk pertanian sampai kita bikin e-commerce untuk menghubungkan petani supaya bisa jual langsung hasil panennya kepada para pembeli di kota, hingga akhirnya kita menyempitkan marketnya jadi B2B, dan akhirnya kita mulai masuk ke fokus ke pembiayaan dan jadilah iGrow. Jadi ini perjalanan inovasi yang cukup panjang dari 2013 sampai akhirnya berakhir di 2014 akhir, hampir 2 tahun lebih ya, sampai akhirnya kita menemukan ide dari iGrow ini. Nah, itu kira-kira jadi didasari dari memilih market yang besar, industri yang strategis, dan akhirnya kita memilih permasalahan yang memang worth it untuk diselesaikan, dan kita bikin solusi yang memang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oh, berarti emang petanya dari awal udah kelihatan bahwa emang ada produk-produk yang ngebantu. Waktu itu masih klien kali ya si Pak Iqbal ini ya. Akhirnya jadi sebuah startup gitu ya, kurang lebih ya. Yap. Nah, betul-betul. Jadi kita kolaborasi, akhirnya baik Bader maupun Pak Iqbal itu jadi co-founder dari startup pertanian yang kita inisiasi sampai akhirnya berakhir dengan iGrow. Wah, keren banget sih. Jadi itu sebenarnya kolaborasi yang tidak sengaja, tapi itu melihat pas jadi itu sebagai sebuah peluang. Itu apa yang titik balik kayak oke, gue akan 100% di sini gitu paling nggak. Itu apa tuh? Yap. Dulu emang sejujurnya iGrow itu bukanlah inisiatif yang kita mau full dedicated di sana, karena waktu itu saya masih full time di Bader, kemudian Pak Iqbal juga masih ada aktivitas yang lainnya di perkebunan dan usaha-usaha pertanian yang lainnya, dan kita waktu itu menjalani seadanya, jadi resource yang seadanya. Kemudian ternyata ada opportunity yang datang, momentum itulah yang akhirnya kita rasa jadi sebuah sinyal bahwa iGrow ini punya potensi bekerja. Dan biasanya emang salah satu tanda dari bisnis model yang memang tervalidasi itu adalah entah gimana caranya itu bekerja. Dan saya nggak tahu faktor X ini memang sangat sulit untuk diduplikasi. Dari sekian banyak startup yang kita pernah buat, faktor X yang tiba-tiba bekerja, tiba-tiba momentumnya itu ada, dan entah kenapa akhirnya bertumbuh di situ, akhirnya yang membuat kita oke, kita harus teruskan ini, jadi mulai full time lah beberapa di antara kita, dan akhirnya menjadi iGrow seperti sekarang. Nice. Nah, menurut Jaya lagi nih, kira-kira apa sih kunci terpenting dalam menggeluti dunia startup saat memutuskan, kan banyak juga nih teman-teman yang pengen lompat dari mungkin jadi karyawan menjadi startup founder, atau dari mahasiswa jadi startup founder. Kan tadi Jaya juga sempat cerita pembelajaran. Jadi kira-kira kunci terpenting nih setelah Jaya udah menjalankan ini selama ini, kira-kira kunci terpentingnya apa sih? Yap. Kalau selama ini saya pelajari ya dari berbagai macam pola, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman teman-teman yang lain yang ada di sekeliling saya, memang faktor founder itu faktor yang paling krusial. Jadi faktor founder tentang dia memilih mau terjun di industri apa, apakah dia passionate di sana, dia mau mendedikasikan hidup dia di sana 5-10 tahun bahkan lebih di dalam industri tersebut. Dia mau mencoba mati-matian untuk mengenali masalah apa dan mendedikasikan daya upaya dan resource yang dia miliki untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan terus-menerus mencoba agar solusi tersebut yang tadinya hanya menyelesaikan masalah sedikit akhirnya jadi sebuah solusi yang bekerja, bisa jadi punya aspek bisnis di dalamnya, bisa jadi bisnis yang sustainable, dan akhirnya berkembang menjadi sebuah startup atau bisnis yang scalable. Nah, jadi emang faktor founder ini penting, dan harus bisa memang kita pahamkan bahwa jadi founder startup nggak bisa bekerja untuk semua orang, karena ini bukanlah pilihan yang mungkin cocok untuk entah karakter, entah pilihan, tuntutan eksternal, kondisi pribadi kita masing-masing. Nah, itu benar-benar nggak bisa kita samaratakan. Ada orang yang punya beban yang mungkin membuat dia nggak bisa untuk langsung terjun ke dunia startup secara full, dan ini bukanlah merupakan kesalahan orang tersebut. Bisa jadi pilihan dia berkarya untuk menciptakan manfaat yang memang bukan di jalan jadi founder startup. Oke, berarti kuncinya persistensi ya dari startup founder ya, Jaya. Memang itu penting sih kalau menurut saya, karena dalam perjalanan pasti akan ketemu tuh berbagai macam halangan, rintangan, dan orang yang memang persisten untuk bisa yakin kalau komitmennya itu ada di apa yang dia dijalani, dia akan terus-menerus coba cara yang berbeda sampai akhirnya dia menemukan cara yang bekerja sebelum dia kehabisan resource.
Resource tuh bisa semangat, bisa jadi modal material, bisa jadi dukungan para co-foundernya, macam-macam. Sebelum resource itu habis ya dia harus mencoba terus eksperimen, validasi sampai dia ketemu cara yang benar-benar bekerja, dan akhirnya yang bekerja itu diduplikasi, diperbesar, jadilah bisnis yang memang sustain. Waduh, keren banget ya. Mungkin buat sahabat startup yang tadi mendengarkan dari apa namanya yang apa dibicarakan oleh Jai di sini tuh sangat menginspirasi, dan sebenarnya ini semua juga Jai udah pernah tuangkan juga di blognya ya, blog.senjaya.net juga itu ya. Itu apa kapan aja tuh waktunya bisa sempat nulis kayak gitu di antara kesibukan yang ada sekarang? Sebenarnya nggak konsisten juga nulis, biasanya kadang setiap hari kalau misalnya lagi ada ide tulisan, kadang memang sebulan sekali. Ini udah berapa, sebulan lebih nggak nulis karena emang memfokuskan diri untuk hal yang lain, jadi emang nggak benar-benar rutin juga sih. Cuman emang ada sebuah keinginan untuk bisa meninggalkan legacy suatu saat nanti kalau misalnya sudah nggak ada di dunia, minimal pemikiran, pembelajaran, inspirasi yang pernah kita dapatkan itu mampu dimanfaatkan oleh orang lain, entah dalam bentuk tulisan, video, suara, dan lain sebagainya. Karena bikin podcast juga bahkan ya. Dulu cuman bertahan 3 episode kalau nggak salah. Pukul 4 pagi. Tapi itu keren banget loh, maksudnya itulah mungkin apa namanya mental seorang startup founder kali ya, selalu mencoba untuk men-challenge diri sendiri gitu ya. Mencoba gitu. Yang nggak bisa, belum pernah sikat coba itu kayak gitu ya mungkin ya pemikiran dari awal ya. Saya nggak tahu sih apakah ini memang dimiliki oleh setiap startup founder, baik yang sukses atau yang masih struggling sekarang. Cuman kalau secara personal diri saya emang sangat suka untuk challenge diri, baik kehidupan karir maupun di kehidupan pribadi. Kalau pribadi tuh banyak banget challenge baru yang saya munculkan di kehidupan sendiri. Kayak sekarang saya lagi challenge diri untuk meningkatkan tinggi loncatan 30 cm lagi. Jadi pandemi ini lagi suka main basket kan lagi suka main basket. Nah, di depan rumah kan ada lapangan basket. Nah, tiap pagi tuh main basket. Nah, ada mimpi untuk bisa slam dunk. Tinggi saya cuma 172, jadi nggak mungkin bisa slam dunk kalau dengan loncatan sekarang. Nah, saya lihat-lihat di internet ada ternyata pemain NBA yang tingginya 172 dan bisa slam dunk. Nah, jadi target saya adalah meningkatkan tinggi loncatan 30 cm minimal sampai akhirnya nanti saya bisa slam dunk. Nah, ini seminggu pertama latihan skipping ya 500 sampai 1000 kali sehari, terus angkat beban di kaki, udah naik nih kira-kira 5 cm, jadi masih 25 cm lagi. Nanti mudah-mudahan mudah-mudahan sebulan lah atau 2 bulan bisa sampai 30 cm naiknya. Nanti kita tunggu aja, berarti nanti Jai siapa tahu tiba-tiba ada di podcastnya pemain-pemain basket diajak untuk main bareng gitu ya. Gitu, itu emang ada science di balik itu, Jai? Apakah maksudnya di umur-umur saya kayak di udah 30-an menjelang deadline gitu masih bisa emang tinggi lompatan masih bisa ya? Nggak tahu, saya ya namanya juga challenge. Kalau berhasil ya syukur, kalau misal nggak berhasil ya jadikan pelajaran. Tapi berarti melakukan itu berarti karena tahu dong ada riset yang bilang bahwa itu bisa, makanya coba. Apa emang ada atau masih ngetes aja? Nah, masih ngetes aja sih, saya belum sampai dalam memungkinkan itu bisa atau enggak. Oke, nanti ceritain ya kalau misalnya berhasil, nanti kita tunggu ya. Siap. Hasilnya kayak gimana. Pengen juga tuh kayak gitu. Oke, balik lagi Jai ke startup founder gitu ya. Tadi maksud gila luar biasa sih untuk seorang founder yang mungkin bisa dibilang punya waktu banget nih orangnya untuk running bisnis usahanya sebagai CEO, running company-nya yang di Bader Interaktif, dan juga sempat-sempatnya ngajar atau jadi mentor di beberapa program gitu ya. Itu bagi waktunya gimana tuh? Work life balance tuh ada nggak sih dalam hidup seorang Andreas Senjaya sebenarnya? Kalau misalnya work life balance artinya itu adalah ideal ya, kerja 8 jam, keluarga sekian jam, kemudian hobi sekian jam, kebutuhan entertainment sekian jam, itu bisa dikatakan nggak ada sama sekali. Tapi yang saya katakan sebagai work life balance versi saya itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengoptimalkan semua tuntutan dan beban yang kita miliki, walaupun ada tarik menarik dan mungkin kadang-kadang nggak seimbang, tapi terus menerus kita coba tarik ke titik tengah. Jadi kadang mungkin kerjaan sangat tinggi porsinya sehingga keluarga akhirnya lebih sedikit, tapi di sisi itu juga kita berusaha
berusaha untuk menarik lagi keluarga ke titik tengah dan kerjaan ke titik tengah, dan nggak mungkin akan bisa stabil di titik tengah terus, pasti akan kelewat kiri, kelewat kanan, kelewat kiri, kelewat kanan. Tapi nggak apa-apa, itulah yang namanya hidup. Jadi nggak mungkin kita berada pada posisi ideal bisa sangat sempurna manajemennya, tapi pada saat tertentu di mana pekerjaan membutuhkan kita benar-benar tinggi porsinya, ya kita mampu untuk bisa mengaturnya, tapi di waktu yang lain kita juga mampu untuk bisa men-set up ulangnya lagi. Wah gila, nggak kebayang ya, berarti untuk bisa membalance itu semua. Ya tapi memang benar ya, banyak yang miss, tapi pada akhirnya gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan juga ke partner kita juga ya, itu ya kuncinya ya. Ya, betul-betul Mas Okta, sepakat. Wah, Mas Okta lebih paham dan lebih berpengalaman lah. Nggak juga sih, untung belum sampai 2 sih anaknya, jadi nggak kebayang sih. Dan nggak sesibuk Jai juga sih kayaknya, saya juga. Oke, nah ini balik lagi ke visi seorang Jai gitu ya, bahwa ada juga nih Jai sempat menciptakan yang namanya visi menciptakan 10 juta kebaikan harian. Nah itu boleh ceritain dikit nggak, itu maksudnya konsep di balik itu apa tuh? Oh, itu adalah sebuah mimpi jangka menengah yang kita dulu bangun waktu masih di Bader. Jadi kita punya impian suatu saat kita bisa menciptakan karya, yang karya tersebut bisa menghasilkan 10 juta kebaikan minimal setiap harinya. Dan mudah-mudahan dengan menciptakan karya tersebut itu terus-menerus menciptakan kebaikan bahkan ketika kita sudah meninggal kelak. Ya tujuannya supaya semakin banyak kebaikan yang kita ciptakan, semakin banyak juga bekal yang kita bawa ketika sudah meninggal nanti, dan semakin banyak juga legacy yang kita kira mampu untuk tinggalkan buat generasi mendatang. Nah itu mimpinya sih, semakin banyak semakin bagus, karena belum tentu semua kebaikan yang kita ciptakan itu nanti akan dihitung sebagai tabungan amal kita ketika sudah meninggal kelak, dan belum tentu semua kebaikan itu benar-benar memberikan manfaat buat orang lain. Jadi semakin banyak, akhirnya probabilitas untuk bisa dapat kebaikan yang memang benar-benar murni kebaikan ya, yang benar-benar bisa terhitung, yang benar-benar matters buat orang lain tuh semakin besar probabilitasnya. Kalau sudah tercapai nanti ditingkatkan jadi 100 juta, jadi 1 miliar misalnya. Kalau yang dilakukan oleh para founder-founder startup yang mereka sudah punya daily active user yang sangat banyak, seharinya udah sampai jutaan orang, bahkan sudah ada yang sampai puluhan juta atau ratusan juta misalnya kayak Facebook. Andaikan itu semua adalah sebuah kebaikan, itu kan adalah sebuah rekening kebaikan yang sangat banyak setiap harinya nambah. Belum sebulan nanti, belum setahun, belum nanti ketika mereka sudah meninggal terus menerus berjalan mesin kebaikannya. Nah itu kan akan jadi sebuah tabungan yang sangat banyak buat kita. Nah itu kira-kira Mas Okta dasar dari adanya misi jangka menengah 10 juta kebaikan setiap hari itu. Wah gila, keren banget sih, itu nggak kebayang ya, maksudnya bisa kepikiran gitu bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu harus ada purpose-nya, berarti itu adalah kuncinya ya. Semua itu harus dilakukan dengan ada purpose. Kebaikan-kebaikan itu yang nanti akan jadi tabungan kita gitu kan ya. Tapi ada pertanyaan terakhir nih mungkin buat Jai, masalah purpose. Tapi gimana sih caranya dari dengan rutinitas kita jalani dan dengan harapan ada purpose-nya gitu ya di ujung perjalanan itu. Gimana cara kita memastikan bahwa semuanya itu yang kita lakukan tuh ada progresnya? Gimana cara kita memastikan bahwa kita tuh berprogres? Kalau saya sih orangnya ini ya, sangat suka dengan sistem. Jadi suka dengan beberapa mekanisasi di mana kita mampu untuk mengukur progres, di mana kita mampu mengevaluasi gimana kekurangan saat ini. Makanya kalau di rumah tuh ya bikin sendiri akhirnya dashboardnya, berapa banyak yang saat ini kita sudah capai, masih kurang berapa lagi. Kita juga bikin ya berbagai macam alat bantu yang mampu untuk bisa membuat kita on the track. Jadi kalau saya sendiri punya semacam kayak to-do list harian yang di situ dibagi-bagi juga mana tujuan, mana aktivitas harian yang memang berkaitan dengan tujuan yang itu penting dan bisa kalau dikerjakan itu nanti membuat langkah kita dengan tujuan kita makin dekat, mana yang memang nggak berkaitan tapi memang harus dikerjakan sehingga nanti bisa di manage waktunya. Jadi memang sangat suka untuk menciptakan, memodifikasi dan menggunakan berbagai macam tools-tools yang bisa memudahkan untuk mengukur dan mungkin mengingat progres dari pencapaian tujuan kita, Mas Okta. Itu termasuk ngukur si 30 cm lompatan juga ditaruh di ada dashboardnya tuh? Oh iya, ada tuh, saya tempel di tembok atas, terus habis itu semacam kayak karton. Nah setiap hari saya tempel sticky notes dot di jari, kemudian loncat. Sehingga ketahuan tuh progresnya dari hari ke hari kayak gimana. Nah nanti mungkin kalau sudah progresnya signifikan, saya post di Instagram. Bisa di-share gak hal-hal yang kira-kira menurut orang nih gila, aneh banget nih ada di dalam board ini? Ada lagi gak yang keseharian yang
lakuin Apa selain ya? lompatan itu? Saya punya kebiasaan yang sudah bertahan jalan 9 tahun ya. Namanya Stupid Paper. Itu adalah rangkaian to-do list harian yang memang ditulis di kertas, terus habis itu dicoret kalau udah terlaksana. Nah, saya selalu bawa di kantong. Ini ada nih, kayak gini nih. Ini biasanya saya bikin tiap minggu, terus habis itu ditulis aja, dibagi. Ini bagian yang berrelevansi dengan tujuan, ini yang tapi gampang, kurang dari setengah jam ngerjainnya. Ini yang susah, lebih dari setengah jam ngerjainnya. Di bagian ini yang nggak berrelevansi sama tujuan, yang gampang. Ini yang nggak berrelevansi sama tujuan, yang susah. Jadi ya sudah dicoret-coret aja setiap hari kalau sudah dikerjain. Dan ini karena gampang ya, simple. Jadi kalau lagi waktu idle, lagi antara satu kerjaan ke kerjaan yang lain, tinggal dibuka, terus habis itu dilihat mana kerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, kemudian dicoret. Nah, ini di rumah tuh udah banyak banget nih, numpuk hampir segini kali ya dikoleksi untuk menjadi riwayat catatan sejarah sudah ngapain aja selama ini setiap minggunya. Dan itu dilakukan oleh anggota keluarga dan anggota tim juga tuh, si Stupid Paper itu? Enggak sih, ini cuma saya personal aja Mas Okta. Cuman akhirnya karena gitu. orang ngelihat saya konsisten gitu ya. Jadi banyak juga anggota tim yang juga punya kayak beginian, baik yang konsisten maupun yang nggak konsisten. Jadi emang kayak konsistensi itu akhirnya menular. Ketika kita konsisten pada visi, value, akhirnya bikin orang tertarik, terinspirasi. Dan itu kan salah satu esensi dari leader ya. Dia menginspirasi orang untuk ikut serta bareng sama kita mencapai tujuan. Dan salah satu cara untuk menjadi penariknya adalah konsisten. Kita konsisten kalau ini adalah tujuan yang memang benar-benar pengen dicapai. Kalau tadi 10 juta kebaikan itu memang kita jujur pengen mencapainya dan konsisten untuk bisa menggapainya, itu akan jadi daya tarik tersendiri untuk bikin orang, wah ini orang konsisten nih, menarik nih untuk diikutin, menarik untuk dibersamain. Nah itu salah satu hal yang saya pelajari juga sih. Jadi menginfluence people dengan menunjukkan konsistensi dan kesungguhan kita untuk mencapai hal yang kita inginkan. Iya, luar biasa. Itu emang kalau ngomong sama Jay ini nggak ada habis-habisnya untuk inspiring gitu. Walaupun kita dulu sering ketemu banget ya Jay ya, tapi selalu ada aja kalau ngobrol tuh ada hal-hal baru yang selalu Jay itu angkat gitu, dan mungkin selalu menarik untuk dibedah. Terima kasih Jay, terima kasih banyak untuk waktunya, udah mau berbagi, sharing ilmu-ilmunya dan sharing juga experience-nya juga. Dan hal-hal yang cukup unik juga yang dari Jay kita juga baru tahu nih. Maaf ya kalau banyak yang aneh-aneh, semoga bermanfaat. Tentu malah nggak usah. Karena menurut kita yang namanya kalau mau story tentang iGrow sendiri udah banyak banget, teman-teman sahabat startup bisa lihat di mana tuh, di YouTube, di segala macam juga bisa lihat. Tapi yang kayak gini-gini yang kita perlu tahu justru bahwa visi dan mindset seorang startup founder itu seperti apa yang kita nggak tahu gitu kan. Karena kalau success story ya udah banyak lah kita temukan lah ya, iGrow dan Jay sendiri seperti apa. Tapi kayak gini-gini kita justru perlu, karena tujuan kita di sini ingin memotivasi sahabat startup yang mungkin sedang dilema nih mau lompat atau enggak ya untuk bikin startup, atau kayak merasa atau udah di startup tapi kayak merasa kayak tadi ada demotivated lah, sering merasakan hal lagi down. Nah itu hal yang kayak gini kita butuh masukan nih dari para startup founder juga gitu, karena memang kuncinya dari manusianya itu kan untuk membuat sebuah startup itu sukses. Jadi Jay, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sehat-sehat terus, semoga tetap terinspirasi dan semoga bisa mencapai 30 cm lompatan ya selama ke depan. Dan semoga nanti setelah masa pandemi kita main basket bareng aja. Ya, saya juga kangen mau main ke sekitar Depok ketemu alma mater. Oke. Terima kasih banyak Jay, dan juga untuk sahabat startup, terima kasih juga sudah mengikuti di episode yang ketiga ini, dan kita pengen nih justru inspirasi-inspirasi seperti ini yang akan jadi motivasi kita juga untuk ke depan, untuk bagaimana cara kita bisa mengajak orang-orang untuk share ke sahabat startup semua. Nah, dari saya sekian dulu, terima kasih sudah bisa mengikuti ini, dan jangan lupa untuk subscribe di Gerakan Nasional 1000 Startup di YouTube channel kita, dan bisa juga follow di Instagram 1000 Startup Digital dan juga di Twitternya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Stay safe ya teman-teman. Thank you Jay.